Halo YouTube, inilah 4 berita Prabowo terbaru. Berita pertama, Menhan Prabowo ke Turki, bahas pesawat tanpa awak. Dari Istanbul, Menteri Pertahanan Menhan Prabowo Subianto melakukan lawatan kerja ke kota Ankara, Turki. Ini kedua kalinya Prabowo mengunjungi Turki setelah dilakukannya pada akhir November 2019. Kunjungan Prabowo diungkapkan Presiden Industri Pertahanan Turki, Ismail Demir, lewat akun Twitter @IsmailDemirSSB pada Rabu 22 Juli, malam waktu setempat. Ismail Demir mengatakan, ia menggelar pertemuan dengan Prabowo Subianto dan delegasi dari Indonesia membahas bidang pertahanan. Dalam foto yang diunggah, baik Ismail maupun Prabowo sama-sama mengenakan masker saat berpose berdiri. Sedangkan saat dalam posisi duduk, Prabowo tidak memakai masker. Keduanya menggelar pertemuan dalam ruang yang terpasang foto pendiri Republik Turki Mustafa Kemal. Salah satunya membahas unmanned aerial. Pada pertemuan ini, kita bertukar pandangan mengenai kerjasama alat utama sistem persenjataan atau alutsista. Di antaranya pesawat tanpa awak atau UAV, kendaraan laut atau kapal, dan kendaraan darat atau tempur, kata Ismail. Saat kunjungan pertama, Prabowo sempat bertemu Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan mengunjungi menengok langsung galangan kapal selam milik Angkatan Laut Turki. Prabowo juga sempat memegang kemudi kapal selam selama berada di Golcuk Naval Shipyard, Kocaeli. Berita Prabowo yang kedua, Kemenhan bantah adik Prabowo yang tuding ada proyek markup 1000%. Kepala Biro Humas Kementerian Pertahanan Joko Purwanto angkat suara soal tudingan penggelembungan harga alias markup pembelian alat utama sistem persenjataan alutsista hingga 1000% di Kemenhan. Joko memastikan tak ada markup proyek hingga 1000% tersebut, seperti dikatakan adik Prabowo Subianto, Hasim Jojo Hadikusumo, beberapa waktu lalu. Itu tidak ada itu 50 triliun itu, kata Joko di gedung Kementerian Pertahanan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis 23 Juli. Kabar markup proyek pembelian alutsista di Kementerian Pertahanan pertama kali didengungkan Hasim 17 Juli lalu. Sejak Prabowo Subianto menjadi Menteri Pertahanan, Hasim menyebut kakaknya itu telah menemukan sejumlah proyek yang angkanya disulap atau di markup lebih dari 10 kali lipat atau lebih dari 1000%. Hasim bercerita, Prabowo membatalkan sejumlah proyek senilai lebih dari 50 juta US dollar karena mengetahui nilai sebenarnya tidak lebih dari 5 juta US dollar. Ia tak menyebutkan rinci proyek tersebut. Namun, dikatakan anggaran itu kemudian dikembalikan Kemenhan ke Kementerian Keuangan. Atas pernyataan ini, peneliti Institute for Security and Strategic Studies (ISEESS) Khairul Fahmi meminta agar Prabowo melakukan pembuktian atas klaim Hasim itu. Pembuktian terbaik, kata Fahmi, adalah dengan pemberian sanksi kepada siapapun di Kemenhan yang ditengarai terlibat. Menurut saya, pembuktian terbaik ya Menhan memberikan sanksi dan mendorong penegak hukum bagi yang diduga terlibat, ujar Khairul melalui pesan singkat Sabtu 18 Juli. Berita Prabowo yang ketiga, mengupas kehebatan Eurofighter Typhoon, jet tempur canggih incaran Prabowo. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tertarik untuk membeli satu skuadron atau 15 unit jet tempur Eurofighter Typhoon bekas dari Austria. Keinginan mantan Danjen Kopassus ini membeli pesawat tersebut tertuang dalam sebuah tertanggal 10 Juli 2020. Surat itu bernomor 60M7/2020 dan diberi subjek Proposal about Eurofighter Typhoon Aircraft dan ditandatangani langsung oleh Prabowo Subianto. Surat dari Prabowo ini ditunjukkan langsung kepada Menteri Pertahanan Austria, Claudia Tanner. Mengulas kecanggihan pesawat tempur multi-role generasi keempat buatan konsorsium bersama-sama negara Eropa tersebut. Pesawat tempur ini
dapat disetarakan dengan keluarga Su-27 Flanker dari Rusia atau keluarga F-15 Eagle dari Amerika Serikat. Mengutip dari Wikipedia, Kamis 23 Juli, Eurofighter Typhoon adalah pesawat tempur bersayap Delta yang berkemampuan melihat di luar batas pandang atau BRV. Pesawat tempur superioritas udara jarak dekat dengan kemampuan serangan permukaan dan dapat beroperasi dalam waktu yang lama sampai 2040. Pesawat ini mempunyai persenjataan canggih seperti sepasang senapan Mauser BK-27mm. Senjata ini adalah sistem senjata revolver dengan sistem umpan amunisi lingless tertutup. Eurofighter Typhoon juga memiliki 4 di bawah setiap sayap dan 5 di bawah badan pesawat. Sebuah sistem kontrol persenjataan atau ACS mengelola pemilihan senjata dan menembak dan memantau status senjata. Pesawat tempur ini dapat membawa berbagai macam rudal seperti Air Superiority, 6 BV-RAAM atau AMRAAM, rudal udara ke udara pada semi tersembunyi, stasiun pesawat, dan 2 ASRAAM, jarak pendek udara ke udara, rudal pada tiang luar. Typhoon juga memiliki perangkat Pirate atau Passive Infrared Airborne Track Equipment, IRST, Infrared Search and Track System, dan Praetorian DASS, Defensive Aid Subsystem. Sedangkan untuk harga di Eropa, Typhoon dibanderol antara 58 sampai 70 juta dolar Amerika Serikat per unit. Sementara untuk ekspor di luar Eropa, harganya bisa mencapai 124 juta dolar Amerika Serikat. Namun, harga ini bisa jauh lebih tinggi jika negara pemesan menambah fitur sistem dan perangkat lainnya dalam pesawat. Berita Prabowo yang keempat. Siapa wanita dunia yang disurati Prabowo Subianto? Menteri Pertahanan Indonesia, Letjen Purnawirawan Prabowo Subianto, menjadi sorotan dunia setelah mengirim surat kepada Menhan Australia, Claudie Tanner. Prabowo mengirim surat khususnya yang isinya penawaran untuk bekerja sama terkait pembelian jet tempur milik militer Austria berjenis Eurofighter Typhoon. Tolong izinkan saya untuk menghubungi Anda secara langsung mengenai masalah yang penting bagi Republik Indonesia, kata Prabowo dalam suratnya. Prabowo menyatakan alasan pembelian 15 jet ini demi memodernisasi alutsista TNI. Untuk memodernisasi Angkatan Udara Indonesia, saya ingin mengadakan perundingan resmi dengan Anda untuk membeli semua 15 Eurofighter untuk Republik Indonesia, tertulis dalam surat yang diterima Kemenhan Austria pada 10 Juli 2020 itu. Media-media di dunia ramai menyoroti surat menyurat Prabowo ke Claudia itu. Hingga saat ini, belum ada jawaban dari Claudia Tanner. Kamis ini 23 Juli, FIFA Militer agak menguak siapa sebenarnya sosok wanita pemegang kendali pertahanan nasional Austria itu. Claudia sebenarnya orang baru di Kemenhan Austria. Dia dipercaya menjabat Menhan mulai 7 Januari 2020. Sebelumnya, Claudia menjabat sebagai Direktur Asosiasi Petani Kecil Austria dari tahun 2011. Claudia sempat bekerja untuk kabinet pemerintah Austria pada 2001 hingga 2003. Hanya saja sebagai asisten Menteri Dalam Negeri. Dalam biografi di situs resmi Kabinet Austria, Claudia tertulis merupakan kader dari Partai Politik Rakyat. Sebenarnya, Claudia tak memiliki latar belakang pertahanan, apalagi militer. Dia merupakan sarjana hukum dari Universitas Wina tahun 1995. Awal karirnya pun dititi di jalur hukum sebagai petugas hukum dan sosial Asosiasi Petani Australia Hilir periode 1996 hingga 2001. Yang terpenting, Claudia tampak tak menguasai tentang asal-muasal 15 Eurofighter Typhoon yang hendak diborong Prabowo itu. Sebab pesawat ini dibeli Austria sejak tahun 2002. Bagaimana menurut pendapat Anda?